Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Rabu, kita akan mendengarkan kisah hikmah, nasihat yang akan diberikan oleh Al-Imam Al-Qutub Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, yang minggu kemarin beliau telah membahas tentang husnudzon, baik sangka, sehingga akhirnya beliau bisa mendapatkan seorang wali min auliyaillah di kota Sewon. Maka pada malam hari ini seseorang tidak mungkin bisa berbaik sangka apalagi memiliki keyakinan kecuali harus melalui seorang guru yang mendidiknya. Maka Habib Ali ingin bercerita bagaimana perihal orang-orang terdahulu antara hubungan murid dengan seorang guru. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Walid Muhammad bin Husain, beliau Al-Habib Ali memulai daripada yaitu ceritanya dengan menceritakan perihal tentang ayahandanya. Saya punya ayah yang bernama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau ini sahib Al-Habib Abdullah bin Husain. Saya punya ayah ini menemani gurunya, seorang Abadilah Sab'ah yang terkenal di negeri Hadramut, yang mengarang kitab Sulamut Taufik yang dibaca di setiap pesantren, yang mengarang kita yaitu qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang mengarang qasidah Ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, sampai kalau kita ziarah kita baca qasidahnya Salamullah ya Sada, atau kita baca Ratibul Atas kita pasti baca Ya Rabbana Tarafna, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan kata Habib Ali, saya punya ayah menemani gurunya ini dengan apa? Suhbatum murid li syaikhihi. Beliau menemani daripada gurunya Habib Abdullah bin Husain seperti yaitu menemaninya seorang murid kepada gurunya. Wal Habib Abdullah sahibal walid suhbatus syaikh li muridih. Begitu juga sebaliknya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menemani ayah saya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi dengan yaitu kebersamaan laksana seorang guru kepada muridnya. Jadi hubungannya begitu erat Habib Muhammad bin Husain dengan gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan kata Habib Ali, wal Habib Abdullah, dan guru saya punya ayah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kana yudabbiru lil walid hatta amrul ma'ash. Dia bukan cuman ngajarin doang, dia bukan cuman ngedidik doang, akan tetapi gurunya ini Habib Abdullah bin Husain sampai mengatur kepada ayah saya sampai perkara mata pencaharian kehidupan. Ini diarahkan oleh saya, yaitu guru daripada ayahanda saya. Habib Abdullah ini ngatur sampai segitu pengaturannya, dirapiin semuanya. Saya punya ayah. Sampai kata Habib Ali Habashi, nahan kita nih yang ada di zaman ini, kata Habib Ali, lahikna masyayikh, kita juga mendapatkan guru-guru yang mana mereka ini orang-orang luar biasa, kata Habib Ali. Ayah saya mendapatkan Habib Abdullah bin Husain, begitu juga saya, kata Habib Ali. Yurabbunana, mereka guru-guru kami telah mendidik kepada kami. Wa yukrimunana, dan dari hasil didikan tersebut mereka jadikan kami orang-orang mulia, kata Habib Ali Habsyi. Dan wala yamtahinunana, guru-guru kami gak ada istilah nyusahin kami dengan ujian-ujian yang macam-macam. Gak ada, semuanya pendidikan. Dan maksud didikan tersebut ingin menjadikan kita orang-orang mulia, kata Habib Ali. Tapi amal awalin,
orang-orang terdahulu sebelum kami, kanu guru-guru mereka yamtahinuna talamidatahum imtihanan syadidan. Orang-orang dulu beda. Mereka kalau sudah menguji murid-muridnya gak tanggung-tanggung. Diuji muridnya dengan ujian yang sangat luar biasa beratnya. Seperti apa ujian tersebut? Maka Habib Ali bercerita, kana li ba'dil masyayikh murid shadiq. Dulu pernah ada sebagian guru memiliki murid yang shadiq, bukan sembarangan, murid yang sungguh-sungguh di dalam mencintai gurunya, sungguh-sungguh di dalam mentaati gurunya, sungguh-sungguh dalam i'tiqad keyakinan kepada gurunya. Fa arada an yamtahina sidqahu yauman, maka pada satu hari sang guru ingin menguji kesungguhan si murid tersebut kepada gurunya. Faqala lahu, maka si guru mulai menguji muridnya dengan ucapan begini, ya fulan, wahai fulan murid saya, atuhibbuni, kau cinta enggak sama ana? Faqala na'am ya sayyidi. Maka si murid yang bersungguh-sungguh ini ditanya cinta apa enggak sama gurunya, langsung dia jawab, iya wahai tuanku, saya cinta kepadamu. Diuji lagi oleh gurunya. Faqala lah, man tuhibbu akthar. Kira-kira kalau kamu cinta kepada saya, kamu lebih banyak cintanya mana? Lebih banyak cinta kepada siapa? Ana au abu, saya atau ayahmu? Kata si guru tersebut. Faqala, maka si murid ini yang memiliki ilmu kepahaman yang bukan sembarangan, dia tahu bahwasannya gurunya ini pengen nguji dia. Maka dia bilang apa? Anta ya sayyidi, engkau wahai guruku lebih aku cintai daripada ayahandaku sendiri. Kenapa? Karena ini murid bukan murid yang bodoh, tapi murid yang memiliki ilmu, yang paham ilmu agama, yang sudah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, abauka thalatha. Ayahmu ini bukan satu, ayahmu ini ada tiga. Siapa yang berkata? Rasulullah SAW. Apa ini kedudukan yang mana ayahnya ini ada tiga dan semuanya ini mulia terhormat sama? Abu kalladzi waladak. Yang pertama adalah ayahmu yang menjadi sebab bisa kamu lahir ke alam dunia, yaitu ayah kandang, ayah kandungmu. Yang kedua, walladzi zawwajaka ibnatahu. Yang kedua adalah mertua, ayah yang telah menikahkan kamu, yaitu kepada putrinya, yang menyerahkan putrinya kepadamu untuk dinikahi. Ini sama ayah juga, namanya mertua. Dan yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi 'allamaka, yaitu ayah yang mendidikmu, yang mengajarkanmu dari tidak tahu jadi tahu, dari tidaknya dulu berbakti jadi berbakti. Dan kata Rasulullah, wa huwa afdaluhum. Dan yang terakhir ini, yang ayah yang mengajarkanmu ini lebih mulia di antara yang tiga ini. Kenapa? Karena yang namanya guru pasti mengajar, mendidik kepada muridnya untuk pulang berbakti kepada orang tuanya. Apalagi mertuanya pasti disuruh berbakti. Tapi tidak semua orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk bakti kepada gurunya. Ini perbedaannya. Dengan sebab guru kita jadi tahu kemuliaan orang tua dan mertua, sehingga kita bisa berbakti kepada mereka berdua. Maka ini orang karena sudah paham dibilang, engkau guruku lebih saya cintai. Faqala, maka ketika si guru tahu, oh saya lebih dicintai ya, saya uji lagi. Afaraita, apa pendapatmu? In amartuka, seandainya saya memerintahkan kepadamu, anta atiyani bi ra'si abik, kau datangkan kepadaku dengan kepala ayahmu. Atuti'uni, apakah kau rela untuk mentaatinya?
Faqala ya sayyidi fa kaifa la uti'uk. Maka jawaban si murid tadi yang ditantang untuk membawakan kepala ayahandanya, dia bilang, wahai tuanku, bagaimana saya tidak mentaatimu, walakin sa'ah tara, akan tetapi saat ini juga kau akan lihat. Fadhahab min hinih, langsung itu murid berangkat dari saat itu juga. Wa kana dzalika ba'da'an ragidan nas. Kebetulan percakapan itu terjadi di waktu malam, di waktu orang-orang sudah tertidur lelap. Maka biasanya orang kalau sudah tidur pasti rumahnya ditutup, dikunci, gak bisa masuk. Maka ini murid gak habis daripada akalnya. Fatasawwar jidar darihim, dia manjat daripada tembok dinding rumah. Biar apa? Biar bisa masuk. Setelah dipanjat, wa'ala fawqas sath, bisa akhirnya murid tersebut menaiki di atas loteng. Ketika sampai di atas loteng, thumma dakhala ala abih wa ummih fi manzilihima, dia langsung masuk ke dalam kediaman ibu bapaknya di rumah tersebut. Maka apa yang terjadi ketika masuk kamar? Dalam keadaan gelap, gulita, nggak ketahuan siapa-siapa. Fawajada abahu yaqdi hajatahu min ummi. Karena ini sudah waktunya malam, dia dapatkan yang dia sangka ini bapaknya sedang mau yaitu berhubungan badan dengan ibunya. Falam yumhilhu hatta yafrugha min hajatih. Ini murid gak ngasih tempo lagi kepada orang yang disangka bapaknya tersebut untuk nyelesain hubungan intim dengan ibunya. Walakin baraka alaih, langsung ini murid naik di atas daripada orang yang dia sangka ayahnya tersebut. Wa huwa fawqa ummih, sedangkan itu orang yang dia anggap bapaknya sedang berada di atas ibunya. Faqata'a ra'sahu, langsung gak tunggu lama digorok kepalanya. Wa atabihi ila syekh, langsung kepalanya dibawa kepada sang guru. Wa tarahahu baina yadayh, langsung dilemparkan kepala tersebut di hadapan gurunya. Faqala lahu, sang guru kaget. Waihak, celaka engkau. Ataitani bi rasi abik, kau bawakan kepala ayahmu benar-benar. Faqala, muridnya dengan jujur yang sungguh-sungguh berkata, ya sayyidi, na'am. Wahai tuanku, wahai guruku, iya. Amma huwa hadza, ini dia yang ente bilang sama ana bawakan kepala saya punya ayah, ini dia. Gelap-gelap ana potong. Faqala lahu waihak, kata gurunya, celaka engkau. Innama kuntu masihan, saya ini cuman bercanda. Diuji oleh gurunya. Gurunya nguji sampai segitu. Ana cuman bercanda. Faqala lahul murid, ini murid yang sungguh-sungguh tadi ngedengar gurunya bercanda, dia jawab begini, ama anak, adapun saya sebagai murid, fakullu kalamika indillah hazal fi, semua ucapanmu wahai guru di sisi saya nggak ada bercanda, nggak ada bergurau, apalagi bohong, nggak ada, bener semuanya. Faqala lahu syekh, karena dilihat ini murid sudah benar-benar sungguh-sungguh melewati ujian demi ujian sampai dia bisa ngomong bahwasannya semua ucapan gurunya benar, gak ada bohong apalagi bercanda. Faqala lahu syekh, maka sang guru berkata kepada muridnya, undur hal huwa ra'su abik, coba kalau benar ente perhatikan, ente lihat seksama, bener gak itu kepala kau punya ayah kandung? Fanadhara ilaihil murid, maka si murid tadi langsung, iya, ana nggak cek dulu siapa di kamar ibu ana ya. Dilihat oleh dia. Ketika dilihat oleh si murid tadi kepala itu, faidha huwa laisa birasi abih, ternyata itu bukan kepala bapak kandungnya. Bapak siapa ini? Kepala siapa ini? Orang siapa ini?
Faqala lahu syekh, maka si guru tanya lagi kepada si murid, ra'su man hadza? Kepala siapa ini? Kalau bukan kepala ente punya abah. Faqala lahu, dilihat lagi sama dia, diperhatiin lagi. Siapa ini? Akhirnya si murid baru inget, baru tahu, baru kenal. Ra'su fulan al-ilij. Oh, ini kepala si fulan, orang kafir nih, karyawan nih, karyawan bapak saya, karyawan ibu saya ini nih. Tapi dia orang kafir, halal, dibunuh. Qala kana ahlu madinatuhum yattakhidhuna al-ulud katsiran bi manzilatil abidus sudanin. Dan penduduk negeri tersebut emang sudah terbiasa mereka ini mempekerjakan yaitu orang-orang kafir yang banyak seperti kedudukan yaitu hamba-hamba sahaya orang-orang Sudan Afrika seperti biasa. Qal wa kana abuh ghaiban tilkal lailah. Kebetulan ayahnya waktu itu sedang tidak ada di rumah malam tersebut. Abahnya sedang keluar kota. Terus kok bisa masuk? Fakhanathu zaujatuhu fil firash. Ternyata istri atau yaitu pasangan ayahnya ini ternyata ingin menodai daripada yaitu ranjang ayahnya. Wa wa'adat iljan kafiran, dia sudah janjian dengan karyawan yang kafir. Wa makanathu min nafsiha, kemudian itu istrinya ingin berbuat serong, selingkuh dengan karyawannya yang orang kafir. Wa kushifa syekh bidzalik, dan sang guru dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengetahui kejadian yang akan menodai kehormatan ayahandanya. Farsalal murid liyaqtulahu ala sifatis sabiqah, maka si guru tadi langsung mengirim muridnya untuk membunuh orang kafir yang akan menodai ranjang ayahnya tersebut dengan cara yang tadi, dengan cara diuji. Untuk apa? Liyamtahina sidqahu, untuk ingin ketahuan benar nggak, sungguh-sungguh nggak si murid tersebut cinta dan taat patuh kepada gurunya. Ternyata dibuktikan oleh si murid, maka kata Habib Ali Habsyi, fa'ulima annahu jabalun minal jibal. Ternyata si murid ini bukan murid sembarangan. Murid apa? Murid yang memiliki keyakinan, murid yang memiliki kesungguhan, murid yang memiliki kecintaan yang laksana gunung di antara gunung-gunung yang besar yang ada di alam dunia. Inilah yang dimaksud oleh Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Sahib Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau sampai berkata di dalam kitab Adab Sulukul Murid, Habib Abdullah Haddad berkata, idza ra'aital murid, apabila kamu mendapatkan seorang murid mumtalian, penuh hatinya dengan apa? Bita'zimi syaikhihi wa ijlalihi, penuh dengan penghormatan dan pengagungan kepada gurunya, mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi, dan si murid itu bersatu dengan johirnya dan batinnya si guru di dalam keyakinan kepada gurunya. Johirnya, batinnya sama, dan melaksanakan setiap perintah daripada gurunya. Wa ta'addub bi adabih, dan dia bisa mengikuti adab yang pernah dilakukan oleh gurunya. Maka kata Habib Abdul Haddad, kalau dapetin murid yang seperti ini, fala buddha, maka harus, maka wajib, an yaritha sirrahu, si murid tersebut akan mewarisi sir, rahasia daripada gurunya. Au syai'an minhu, atau enggak, kalau misalnya murid itu enggak sanggup dapetin sir gurunya, dia pasti akan mendapatkan sesuatu
dari si guru tersebut in baqiya ba'dahu, apabila syaratnya satu, murid tersebut masih hidup selepas gurunya wafat di alam dunia. Kalau gurunya udah nggak ada, baru nampak daripada sir keberkahan kebesaran seorang murid dikarenakan ta'zimnya dan taatnya dan sungguh-sungguhnya kepada seorang guru. Semoga kita yang mendengarkan cerita daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dijadikan kita murid-murid yang taat, murid-murid yang patuh, murid-murid yang cinta, murid-murid yang memiliki keyakinan penuh kepada guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dakwah guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan rezeki guru kita, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak diharamkan mendapatkan keberkahan daripada guru kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.